Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang saudaraku dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Salam lestari, salam NKRI harga mati, Pancasila abadi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya dimanapun, kali ini Lek Tono akan mereview kegiatan Lek Tono sebelum menjadi konten kreator ataupun sisi lain daripada Lek Tono channel. Kali ini Lek Tono menuju di satu titik, yaitu Demplot Gempala, yang mana ini juga bagian dari partisipasi Lek Tono saat itu ketika menjadi ataupun menjadi pengurus Gempala, dan saat itu teman-teman Gempala mempercayakan Lek Tono sebagai yang di depan ataupun ketuanya. Di sini Lek Tono akan menceritakan tentang beberapa hal tentang Demplot Matoa ataupun Demplot Gempala. Di sini luasannya ini 2,5 ini guys, 25 hektar. Kemudian jenis tanamannya ini tanaman intinya itu matoa, kemudian disisipi dengan ketapang dan juga kapur. Ini tanaman tahun 2013 guys. Dan pada saat itu kepala balainya kalau tidak salah Ibu Puji Iswari. Sehat selalu kepada Ibu Puji Iswari yang sekarang dinas di, kalau nggak salah di provinsi, tapi masih di bawah kementerian juga. Dan kepala seksinya waktu itu Bapak Ayat Hidayat. Kembali lagi sehat selalu untuk Bapak Ayat Hidayat yang sudah pensiun, dan kali ini digantikan oleh Bapak Erik Tagor Silalahi. Sehat selalu Bapak Erik. Dan kepala balainya adalah Bapak Manahan Simangunsong. Sehat selalu untuk Anda semua bapak-bapak yang dulu telah sudi membina kami di organisasi Gempala, dan sampai sekarang walaupun tidak ada aktivitas lagi, namun setidaknya Anda semua juga pernah tahu bahwa kami pernah ada di sini. Diakui ataupun tidak, inilah yang pernah kami buat. Ini bukan berarti saya mewakili Gempala, tapi ini bagian dari bapak-bapak semua. Ini yang sudah kami lakukan dulu, namun ini belum seberapa dengan harapan ataupun keinginan cita-cita dari teman-teman Gempala semua, karena luasan daripada hutan diklat dengan kerusakan dan juga proses penghijauan kembali ini kalau dibandingkan belum 1/20% ya, kira-kira seperti itu. Namun itulah yang pernah kami perbuat. Terima kasih lagi kepada Ibu Banowati yang saat itu dari Jakarta sudah meluangkan waktunya mampir memberikan satu kenang-kenangan. Dan sedikit mohon maaf, ini akan mereview beberapa atribut yang pernah kami dapat dari bapak-bapak yang berada di kementerian ataupun ibu-ibu. Ini atribut ataupun kaos Gempala versi formasinya Mas Riswanto. Saat itu Mas Riswanto mengurus 2 periode. Ini gambarnya, bukut seligi. Ini bukti dari Kementerian Kehutanan. Ini dia, ini lambangnya. Tuh, nampak kan guys? Ini periode 2005 2010. Nih, lempar aja guys ya. Ser. Kemudian apa nih, gimana nih? Sendirian guys, maaf. Kemudian yang saya pakai ini, ini dengan logo besar KHDTK, ini kawasan hutan dengan tujuan khusus. Ini saat formasi Lek Tono menjadi ketua. Itu 2 periode, periodenya 3 tahun. Itu di bawah pimpinan kepala balai yaitu Puji Iswari.
dan juga para pembina, itu para widyaswara dari BDLHK Pekanbaru. Sehat selalu untuk para widyaswara ataupun WI, Bapak Urip, kemudian Bapak Slamet, Bapak Robin, dan juga Bapak Muhammadun. Terima kasih atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kami, sehingga kami bisa memberikan walaupun belum sepenuhnya apa-apa yang sudah Bapak sampaikan, kita praktekkan di sini dengan pembuatan demplot ini. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Balai Diklat Kehutanan yang sudah melibatkan kami di setiap kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan dengan mengundang bagian dari masyarakat sekitar kawasan. Oke, kemudian satu lagi mana nih baju ini? Oh, yang ini lupa guys, sorry guys. Kemudian yang ini versi saat formasi Mas Abdul Aziz. Ini gambarnya jelas. Kempala tuh. Dengan gambar depannya Chef Suligi. Jadi ya, ini ketika Mas Aziz menjadi pengurusnya. Kemudian kita lanjut ke keliling plot. Tadi sudah saya sampaikan plot matoa kita ke tanaman intinya ya. Ini vegetasi alam guys. Ini merupakan tumbuh liar karena sudah berbuah buah matoa ini. Ini kita guys. Ini jalur matoa ini guys. Ini luasnya 2,5 hektar seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini ketika sudah buah siapapun boleh mengambil dan memanfaatkannya, karena tujuan kami saat itu ingin menghijaukan kembali, namun masyarakat sekitar bisa menikmati hasilnya dengan memanfaatkan hasil buahnya atau HHBK kalau dalam kehutanan itu, hasil bukan kayu, jadi bisa dimanfaatkan buahnya. Ini dia guys, demplot matoa ini jaraknya 5 meter kali 5 meter. Ini tanaman matoanya 400 batang guys. Wah tuh, tengok jalurannya guys, mata 5 guys, seperti nanam kelapa sawit. Nah ini arah larikannya ke sana guys. Nah cuman ini mata 5-nya ke sana. Oke, kita cek lagi ke bawah. Tuh arah larikannya guys. Ini vegetasi liarnya ini belum sempat dilakukan perawatan, karena seperti yang sudah Tono sampaikan kemarin, personil daripada es Kempala sudah mempunyai kesibukan masing-masing sehingga tak sempat lagi untuk berpartisipasi di KHDTK Bukit Seligi. Namun setidaknya kita juga sudah punya kenang-kenangan di sini dengan membuat plot-plot untuk melestarikan ataupun menghijaukan kembali hutan yang sempat rusak dengan tanaman sawit. Inilah sisi lain daripada Lek Tono. Barangkali dalam video Lek Tono itu menebang-nebang kayu-kayu yang pernah Lek Tono unggah itu posisinya tidak di dalam kawasan guys, tidak di dalam kawasan lindung, tidak di dalam kawasan konservasi ataupun suaka alam. Dan ini matoa ini berada di kawasan lindung, kawasan hutan dengan tujuan khusus. Sama sekali Lek Tono nggak ada niat untuk menumbang, karena prinsip awal kita ingin menghijaukan. Dan dalam video Lek Tono itu kenapa kok matoa yang dalam pernah diunggah kok dipotong? Nah, itu matoa yang satu. Yang pertama matoa yang mengganggu jaringan listrik, matoa yang mengganggu jaringan wifi, matoa yang perakarannya mengganggu pondasi rumah sehingga pondasinya retak ataupun
matoa kering untuk dijadikan kayu bakar, dan juga matoa yang dahannya ke atas seng. Dikhawatirkan kalau ada angin kencang dan hujan lebat itu rubuh, jadi lek tono eksekusi. Dan ini matoa yang di dalam kawasan lek tono sama sekali tidak berani untuk mengeksekusi. Mungkin sangat kontras ya dengan apa yang sudah lek tono lakukan dalam video-video kemarin. Namun itulah proses. Lek tono mengalami proses beberapa fase. Saat itu benar-benar punya ideologi tentang perkayuan dan kehutanan. Namun begitu tidak mengurangi rasa cinta, sekalipun lek tono aktivitasnya di dunia persinsoan dan persawitan, namun rasa cinta alam itu insya Allah masih ada. Di situ ada makam, semoga almarhum diterima di sisinya. Dan itu makam itu sangat dramatis dulu saat pemakamannya, karena organisasi Gempala sempat terjadi konflik, namun bukan konflik horizontal, karena di dalam plot Gempala dalam kawasan KDTK. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak terjadi pemakaman umum. Tuh tadi lanjut ke pohonnya. Ini dia guys, pohon ketapangnya masih di plot yang tadi. Ini tinggi menjulang. Nah ini jalurnya juga jalur ketapang nih. Kemudian ini kapur atau kuras atau kepuh, kalau bahasa lokalnya sebagian ada mengatakan kepuh, kuras. Inilah tanaman yang diameternya 15 cm ini mutlak tanaman teman-teman Gempala yang dibantu oleh Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru memfasilitasi, yaitu pengadaan bibit dan juga pengadaan konsumsi. Itu sekilas balik ataupun sisi lain dari Lek Tono Channel. Barangkali ya, teman-teman yang di luar Rokan Hulu yang belum tahu ataupun di luar desa Lek Tono tinggal. Oke, terima kasih. Ini Lek Tono mau lanjut ke perawatan di kelompok tani pimpinan Bapak Samiran atau Bapak Ribut. Ini dia plotnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya. Tuh pos penjagaan PTP.